Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Udah 2 minggu di rumah. Enak ya? Pasti enak kamu liburan. Asli aku yakin kamu sewenang di rumah. Makan tidur, makan tidur, makan tidur gitu ya. Pasti bahagia gitu ya. Duit banyak gitu ya. Gitu. Oke, jadi saya mau ini nih, mau review produk. Ini kemarin saya dikirim dari Mojokerto ini ya, nggak ding, beli sendiri iseng ya. Ini ada dari Ajinomoto. Loh, Ajinomoto bikin Birdi latte cafe ini apa-apaan pak? Ya nggak tahu, saya suka-suka yang bikin kan. Jadi Ajinomoto kalau kita kenal dia produsen dari MSG ya, ternyata dia juga produksi yang namanya latte cafe ya. Jadi Ajinomoto itu ada beberapa cabang ya, artinya ndak hanya cuma ngurusin MSG aja, tetapi dia juga membuka cabang usaha baru, yaitu untuk apa namanya, Ajinomoto Bakery ya. Ajinomoto Bakery ya gitu. Produk lain, lini produknya Ajinomoto banyak ya, cuman ini salah satunya adalah PT Ajinomoto Bakery Indonesia ya. Jadi kalau kamu punya uang banyak itu gampang, kalau mau bikin industri apa bisa, tinggal kasih duit jadi. Maklon bisa ya, tes oke, branding kemasannya seperti ini, nanti terus kemudian luncurin pasaran, sukses terusin, gak sukses ganti lagi. Itu kalau orang punya duit ya. Ini adalah Matcha ya, di sini sudah ada Ajinomoto, merek apa namanya, pabriknya Birdi Cafe Latte Matcha. Nah, ini ada beberapa varian juga, nggak cuma matcha aja. Saya kebetulan ngambil yang matcha. Nah, ini isinya 3 stick. Nggak tahu, kemarin lupa ya, nggak dikasih tahu sih berapa harga belinya berapa. Jadi isinya 3 stick, berat bersihnya 72 gram, 3 stick. Jadi masing-masing adalah 24 gram. Ya, ada BPOM, MD-nya ada di kemasan, nanti tinggal dilihat aja BPOM-nya mana. Ya, terus kemudian minuman serbuk teh hijau. Oke, diproduksi oleh, nah ini loh yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita punya duit banyak itu gampang, tinggal ngasih uang terus bikin produk, tes, oke, bikin sekian puluh ribu karton gitu ya, kasih duitnya, selesai, jual barang ya. Ini diproduksi oleh PT Sukses Abadi Farmindo Tangerang. Bisa jadi ini maklon ke anak perusahaannya, bisa jadi, atau bisa juga dia maklon ke perusahaan bener-bener yang lain ya, kita nggak pernah tahu ya. Oke, untuk PT Ajinomoto Bakery Indonesia, karena ini ada juga produk yang bakerynya yang enak. Kata anak-anak itu roti yang frozen, nggak tahu bakpo, nggak tahu roti apa, pakai ada frozen, itu enak kata anak-anak sih yang pakai di sana ya. Di belakangnya ada cara petunjuk penggunaannya, jelas pasti. Terus kemudian ini ada ininya, kenikmatan minuman creamy and foamy ala cafe dimanapun dan kapanpun ya. Nanti kita bener nggak nih enak apa enggaknya ya. Ada informasi ya, persajian lemak total 2,5 gram ya, lemak jenuhnya 2,5 gram, protein 1 gram, karbohidrat 20 gram, serat pangan 2 gram, gula 14 gram, natrium 60 mg. Di sebelah kanannya energi maksimalnya 25 kilokalori, ada persen AKG nya juga ya. Energi totalnya energi dari lemak 25 kilokalori, 2,5 gram kali 9 kali 2, 9 kali 2 18 tambah 4 22 ya. Jadi ini dia bilang 25 kalori karena ada karbohidrat, lemak. Oh iya, oke. Ini mungkin perhitungannya sedikit berbeda ya, mungkin ya mereka ngitung lebih bagus ya. Energi total 110 kilokalori dapat dari mana? 20 kali 4 80 tambah 18 98 tambah 4 102 ya, 102. Nah mungkin ada yang lain lah, jadi 110 kilokalori. Ada komposisi gula creamer nabati mengandung pewarna beta karoten, pakai pewarna ya, matcha bubuk 2,9%.
Ya, krim nabatinya udah ada beta karotennya ya. Terus kemudian ada susu skim bubuk pengental natrium bicarboxymethyl selulose. Ya, oke, ada selulosnya buat dia biar lebih kental. Terus kemudian perisa sintetik teh hijau, ada perisa sintetiknya. Garam, perisa alami susu, warna alami antosianin, anti kempal silikon dioksida, pemanis buatan, sukralos ya. Jadi dia pakai sukralos pemanis buatannya. Terus kemudian pewarna kuning. Ya, ada quinolin CI 47005 ya. Jadi semua dijabarin di sini. Ya, mengandung gula dan pemanis buatan. Biasanya mengandung pemanis buatan disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 tahun dan ibu hamil dan menyusui. Ya, ada pemanis buatannya. Apa tadi? Pakai sukralosa. Sukralosa. Kamu cari sukralosa itu apa ya? Siapa tahu jadi pertanyaan. Nanti ada materi pemanis buatan. Ya. Oke, terus kemudian Eat Well Life Well Ajinomoto seperti ini. Ya, terus kemudian di bawah lisensi Ajinomoto Co. Inc. Terus kemudian simpan di tempat sampah. Ada, terus kemudian ada ininya juga, ada apa namanya? Ada kontak call centernya segala macam. Nah, ini kamu bisa jadiin ini nih apa namanya? Jadiin belajar ya, utamanya untuk yang PIG, udah lewat ya PIG ya, atau untuk yang TSF. Nah, suplementasi ini ada label kemasan, udah sesuai belum labelnya kan, seperti itu ya. Nah, ini sticknya seperti ini 24 gram ya. Ini ada gambarnya, bagus. Bukannya di pinggir ya, bagus ya, bukannya di pinggir sini jadi nggak susah. Dia udah siapkan di sini. Ini jadi kalau di kemasan, kalau bukanya di pinggir sini berarti di sini ini adalah bagian paling lemah ya. Oke, biar nggak susah ininya. Kemasannya bagus sih, mahal ya, mungkin saya lupa harganya berapa. Terus kemudian kombinasi antara apa namanya, antara yang glossy ya dengan yang Dove ya, ada cara pemakaiannya segala macam. Nah, hari ini kita mau cobain untuk ini apa namanya, untuk panas. Jangan lupa nyalain dulu kompornya. Oke. Suggestionnya adalah 24 gram ini untuk 150 ml air panas, atau 75 ml air panas tambahkan es 75 ml 75 gram ya. Jadi daripada nanti jadi pertanyaan, kita pakai yang namanya timbangan. Nah, ini timbangan. Oke. Sambil kita tunggu, nanti kita timbang di sini. Nah, ini 3 kg dengan D 0,1 ya. Ini kan tulisannya 0,1 ya, anggaplah 0,2 nggak apa-apa. Ini kita buka di sini. Oh iya, emang bener, paling gampang di sini bukanya. Wah, gampang sekali dibuka. Mana tempat sampah? Oke, kita cek ya, bener nggak 24 gram. Ini udah dinolin tadi ya. Nah, di sini dia udah tercium bau itu ya, macanya ya. Mantap sekali. Tapi kelihatan ininya apa namanya? Kelihatan ada apa ya? Ada kayak sparklingnya gitu. Oke, kita majuin aja dulu. Nah, yang tertera di sini adalah 24,5 gram. Nah, itu Anda harus belajar juga, meskipun ini biasanya di kuliah nggak ada. Jadi boleh berapa sih plus minusnya dari suatu produk. Jadi kalau misalnya dia tulis 24 gram, itu berat yang diperbolehkan dalam suatu kemasan itu adalah plus minus 5%. Jadi 24 gram plus minus 1,2 gram. Artinya kalau Anda dapat yang 22,8 itu masih boleh ya. Tapi kalau Anda dapat 25,2 juga boleh ya. Tapi kalau misalnya Anda lebihnya banyak, 25,2 terus dulu, itu 1 gram itu kan nanti setiap 24 pack, 24 piece itu kan berarti bisa 1 piece ya, berarti nanti Anda banyak ruginya. Itu yang perlu diperhatikan ya.
Kalau kurang, konsumen nanti pada komplain. Jangan lupa, itu konsumen itu juga penting ya. Terus di sini adalah 24,5. Jadi 24,5 itu udah apa namanya? Yang ada di sini. Ya asumsinya dia plus minus D-nya tadi, deviasinya adalah 0,1 gram, ya udah lebih lah ya. Oke. Nah, oke. Sambil kita menunggu apa namanya? Itunya matang. Gitu ya. Jadi industri yang seperti ini tuh mudah sekali dicontoh. Ya, Anda tahu tadi komposisinya apa saja, tinggal kita formulasi saja. Ya, kalau formulasi kamu ngacak, ya trial and errornya lebih banyak ya. Seperti produk ini. Ini produk coklat ya. Produk coklat saya dapat beli dari alumni dia ngeracik sendiri gitu ya. Ini ya belum ada mereknya, belum ada apanya, tapi dia ngeracik sendiri, bahan-bahannya semuanya halal semuanya gitu ya. Cuman dia mungkin nggak pakai anti kempal, nggak pakai ini. Karena kenapa? Ini udah ada yang kempal. Ya ini cocok kalau yang kayak gini. Ini harganya lebih murah daripada ini. Ini 1 kilonya berapa kemarin? Murah lah pokoknya, 1 kilonya murah pokoknya. Gitu ya. Jadi kalau kita jual 10.000, insya Allah lah kita bisa ngasih makan anak-anak istri gitu ya. Oke, kalau jualannya sehari 1000 piece gitu ya. Nah, yang kayak gini tuh cuman tinggal apa? Tinggal campur aja, campur, aduk, trial and error, coba nyobain. Oh ini paling cocok nih pasti nih, nggak terlalu manis, nggak terlalu ini. Terus kemudian nanti kalau misalnya seperti ini, dia ada pemanis buatannya. Ya pakai sukralos gitu ya. Kenapa? Ya karena mungkin dia mengurangi yang namanya gulanya. Ya karena kalau terlalu banyak gula juga kurang bagus ya. Oke, jadi kalau misalnya Anda punya ini apa namanya, punya ide, punya usaha baru gitu ya, bisa pakai beginian ya. Oke. Nah mungkin kalau Anda pernah ke rumah saya ya, ini adalah depan rumah saya, yang RSSS itu ya. Jadi ini depan rumah saya. Terus kemudian memang saya gunakan untuk riset ya, dari mulai kegiatan-kegiatan yang nggak berguna sampai yang berguna kayak gini gitu ya. Oke, kita balik lagi. Jadi gampang kalau udah ada ininya apa namanya, udah ada barang-barangnya, tinggal campur-campur aja. Oke, kita fokus ke sini dulu. Oke, kita fokus ke sini dulu. Tapi suggestionnya adalah 150 gram. Ya. Kita tambahin, kita lihat aja ininya apa, mudah sekali larut atau tidak. Ya, biasanya yang ada di pasaran kurang mudah larut. Oke, udah 150 gram ya. Ceknya mudah larut atau enggak, kita pakai sendok. Oke. Karena udah kita turunin aja. Oke. Nah, ini tuh ya, bagian atasnya wajar lah. Sedikit sekali yang nggak larut. Biasanya kalau minuman yang lain, banyak yang nggak larut. Ini sedikit sekali. Jadi kadang-kadang ada yang susah dilarutin gitu. Karena apa? Dari si
teh hijaunya yang menyebabkan dia susah larut. Ini udah mulai larut ini ya. Ini tadi suhu airnya sekitar 92. Ini diaduk sebentar aja. Nah pas diaduk itu kelihatan sekali ininya apa namanya, dia itu kental. Nah, jadi kalau air biasa kalau kita ngaduk itu kan biasanya dia ambar aja kan gitu ya. Ini kental sekali ini. Nah ini sedikit sekali sih yang nggak apa namanya, yang tidak kentalnya. Nah kalau di kemasannya dia menuliskan bahwa maca bubuknya 2,9%. Ya, jadi memang sedikit, yang paling banyak emang gula. Gula sama krimer nabati. Yang bikin kental itu krimer nabatinya. Tambah juga ada pengental juga karboksimetil, natrium karboksimetil selulus. Selulus adalah glukosa dengan ikatan beta yang berikatan dengan yang lain-lainnya. Ya, dengan glukosa beta juga yang lainnya yang membentuk yang namanya jaringan pada tumbuhan. Nah ini ada sedikit nih ya. Nah apa sih yang kita harapkan dari teh hijau ini ya? Teh hijau yang kita harapkan adalah sudah pasti dia ada rasa sepatnya ya, ada teh hijaunya, dan memang teh hijau banyak manfaatnya, banyak diteliti ya, terutama orang-orang Jepang di sini. Nah dalam mau meminum kopi, teh panas itu harus dicek dulu. Jangan sampai kamu nanti pas minum lidahmu itu melonyoh. Melonyoh itu bahasa Jawa. Bahasa Jawanya dari dari apa? Melonyoh itu apa ya? Kamu cari tanyalah. Pokoknya melonyoh aja pokoknya. Itu ya artinya dia nanti panas gitu ya, terus kemudian jadi terbakar itu ya. Nah kita harus cek. Kita bisa pakai yang seperti ini. Oke, suhunya udah turun. Nah, ini kekentalannya bagus. Ya sebenarnya nggak begitu terlalu kental sih, nggak terlalu kental, juga nggak terlalu encer. Mungkin udah tepat ya. Sambil diaduk biar cepet dingin ya, nggak berani nih. Masih 63 ini ya, kalau asumsi kita 10 derajat, errornya 63. Oke. Oke. Nah, gimana cara nyeruputnya? Nyala nyeruputnya kita tetap pakai yang seperti ini. Nah, ini saya beli ininya bagus nih, keramiknya bagus. Jadi dia langsung nyerap panasnya cepet gitu ya. Oke, nyeruputnya. Ya. Oke. Manis, ada sedikit rasa sepatnya, terus kemudian kekentalannya oke. Ya, warnanya hijau, creamy-nya oke. Nah ya, kalau masalah kemanisan atau tidak itu kan tergantung dari orang yang suka manis atau tidak, tapi kalau bagi saya ini sih sudah cukup. Oke. Ya, mungkin nanti kita harus lihat ininya apa value for money-nya, apakah memang value for money-nya oke atau enggak, itu saja. Tapi kalau ini selama yang saya minum matcha ini yang paling enak ya. Matcha yang ini dia yang paling enak dari yang semua yang pernah saya minum ya. Saya udah nyobain beberapa minuman, tapi ini yang paling enak ya. Bukan promosi, gue juga dikasih ya. Ya, mungkin nanti kalau anda yang punya resep seperti ini mau dicobain ke saya, silahkan aja ya. Tapi ya saya kan suka saya yang reviewnya. Oke.
Oke, ini cocok kalau ada ini ya, ada apa namanya pagi-pagi dingin-dingin gitu ya. Terus kemudian ada apa namanya, ada gorengan gitu ya enak gitu ya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ya, oke. Ini minum ini saja sudah enak. Ya. Oke, segitu aja review dari saya. Semoga harimu hari ini cerah ceria ya. Terus kemudian jangan bosan WFH di rumah melulu gitu ya. Saya juga bosan, makanya saya coba review ini aja, apa namanya, review makanan minuman aja gitu ya. Jadi daripada bosan ya. Oke, kalau memang ini bermanfaat silahkan Anda ambil manfaatnya. Kalau nggak bermanfaat ya udah nggak usah ditonton aja gitu ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.